Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain film berdedek gemesan requestan Balsemers yang berjudul Nisekoi yang rilis tahun 2018 kemarin nih men. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dongeng pun dibuka dengan seorang bocil yang berusaha nenangin bocil cewek lagi nangis karena sebentar lagi mereka bakal berpisah. Waktu itu si bocil yang bernama Raku ngasih sebuah liontin kunci sebagai bentuk perjanjian. Dimana kalau mereka bertemu lagi saat dewasa nanti mereka bakal nikah. Tapi pas wajah si bocil cewek itu mau diliatin, lah kok malah ada yang ngebangunin dia. Ya jelas ngamuk-ngamuk tuh si Raku. Soalnya kalau tidurnya gak diganggu, dia pasti udah inget sama wajah si bocil cewek. Singkat cerita, pas mau berangkat sekolah, Raku disambut puluhan om-om garang layaknya seorang raja men. Dan faktanya, Raku adalah anak dari pemimpin sebuah kelompok Yakuza, yang otomatis Raku bakal jadi pemimpin generasi kedua dari kelompok Yakuza itu. Asakara sewa shinee na. Sassato kaette koi. Konya wa daiji na hanashi ga aru. Sebagai anak dari Yakuza, Raku pun dikawal oleh beberapa anak buah ayahnya sampai ke sekolah men. Yang mana hal itu malah bikin Raku jadi kesel karena dia jadi gak bisa bebas kayak anak-anak lainnya. Gak kehabisan akal, Raku berusaha ngalin perhatian mereka supaya dia bisa segera cabut ke sekolah tanpa diawasi. Untungnya si kampret Raku ini berhasil masuk ke sekolah tepat waktu sebelum gerbang sekolah ditutup men. Tapi ada satu dedek gemes berambut pirang yang juga telat nekat lompat pagar dengan gaya ala-ala ninja. Sampai kemudian alhasil Raku panik tuh nyariin kalungnya. Sampai gak lama seorang dedek gemes kawaii ngasihin tuh kalung. Dan dedek gemes ini bernama Kosaki Onodera. Asal kalian tahu nih men, Dek Kosaki sendiri adalah siswi paling famous di sekolah, sekaligus siswi yang paling disukai sama Raku. Nah, sebelum pelajaran dimulai, wali kelas mau ngenalin murid baru nih men. Raku langsung shock tuh begitu tahu kalau murid baru itu adalah si dedek pirang tadi. Dan dia bernama Kirisaki Chitoge. Jadi, Dek Chitoge ini adalah murid pindahan dari New York, men. Nah, Raku yang masih kesel sama kelakuan Dek Chitoge tadi pun langsung nyamperin dan ngamuk-ngamuk tuh ke dia. Gak mau kalah, Dek Chitoge juga ngebales dong. Dan karena suasana udah semakin memanas, momen epik pun terjadi. Singkat cerita, Raku yang baru pulang sekolah ternyata udah ditungguin tuh sama bapaknya. Beliau ngasih tahu kalau kelompok Yakuza mereka sedang mengalami konflik sama organisasi mafia berbahaya yang bernama PHIV. Dan untuk menghindari peperangan antar keduanya, mau gak mau, Raku harus pacaran sama anak dari si bos mafia itu men. Ngerasa harga dirinya udah digadaikan sama bapak sendiri, dia jelas nolak dong. Tapi biar sama-sama enak, bapaknya ngasih solusi tuh. Dengan cara Raku jadi pacar palsu dari anak si bos mafia. Dan tanpa basa-basi, Raku langsung dikenalin deh ke bos mafia dan anak satu-satunya yang bakal dijodohin sama Raku. Seketika, Raku pun terkejut, tertegun dan termelongo-melongo begitu ngelihat kalau anak bos mafia itu adalah Chitoge men. Raku-kun mo nakanaka mo bijin da.
Ngedenger ledakan itu, mereka kepo dong. Dan ternyata itu adalah ulah dari anak buah kedua kubu yang bakal perang, men. Untung aja pemimpin dari kedua geng segera ngantiin mereka terus ngejelasin soal hubungan Raku sama Chitoge. Dengan syok tak percaya, mereka semua pun langsung ngeliat ke arah dua pasangan baru itu. Dan karena Raku dan Chitoge sama-sama gak pengen geng ayah mereka berperang, mau gak mau, Raku sama Chitoge pun harus memulai hubungan palsu mereka dong. Tapi pengawal pribadi Chitoge yang bernama Cloud masih sedikit skeptis tuh sama hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, si kampret Raku yang lagi indah-indahnya holiday lah kok disamperin tuh sama adik Chitoge. Usut punya usut, tujuan Chitoge datang ke sana buat ngajak si kampret Raku ini ngedate, men. Lah kok ditolak tuh sama Raku. Alhasil, dan begitu tahu kalau Cloud lagi ngawasin mereka, mau gak mau, Raku akhirnya nurut deh tuh buat ngedate sama adik Chitoge. Sok kegantengan banget deh nih kampret. Cuy. Pas lagi di jalan, lah kok mereka dikagetin sama pengawal mereka yang ternyata sedari tadi ngikutin, men. Ya, mau gimana lagi, mereka pun akhirnya ngabisin waktu mereka buat ngedit beneran. Tapi emang dasar sifat mereka yang saling berlawanan. Cara ngedit mereka pun lain daripada yang lain, men. Seno. だから今日ぐらいは猫を見て癒されようにゃ。なんでアクションの素晴らしさが分かんないの？ Walau begitu, berkat ngedit inilah Chitoge akhirnya tahu kalau ternyata si kampret Raku ini punya sifat yang sangat lembut, men. Hal itu terbukti ketika Raku berusaha nahan Chitoge yang hampir ngabisin beberapa orang yang ngeganggu mereka. Abis kencan, Raku ngewanti-wanti Chitoge tuh. Jangan sampai status pacaran palsu mereka itu nyebar di sekolah. Namun sayang seribu sayang, kabar kalau mereka lagi pacaran justru udah nyebar ke seluruh penjuru sekolah, men. Bahkan teman-teman sekelasnya sampai ngerayain hubungan mereka berdua. Alhasil, Raku yang sejatinya naksir sama Kosaki nyoba buat ngejelasin. Tapi pada akhirnya, Raku pun terpaksa harus pasrah dengan keadaan karena dia tahu kalau Cloud lagi ngawasin mereka di sekolah. Pas di jam istirahat dan mau makan, Chitoge diperlakukan istimewa tuh sama para pengawalnya. Bahkan pas main volley pun, dia selalu dijaga sama Cloud. Tentu aja, hal itu bikin murid-murid lain pada ngeri kalau deket-deket di Chitoge. Alhasil, Chitoge nggak punya temen sama sekali, men. Ngeliat hal itu, Raku jadi ngerasa sedikit kasihan sama Chitoge. Soalnya, apa yang dialami Chitoge saat ini juga pernah dia alami sewaktu kecil dulu. Atas dasar itulah, pas ngeliat Chitoge nyatetin semua profil teman-teman kelasnya, Raku nyamperin sambil ngasih sebuah catatan yang juga berisi informasi dari teman-teman kelasnya. Raku bilang kalau dia juga pernah ngalamin hal yang sama kayak yang dialamin Chitoge saat ini. Maka dari itu, dia pun berjanji bakal bantuin Chitoge biar bisa punya temen. Sampai pas di jam istirahat berikutnya, tanpa diduga, lah kok catatan Chitoge nggak sengaja dilihat tuh sama teman-teman kelasnya. Situasi langsung jadi horor tuh, men. Soalnya mereka jadi nganggep Dek Chitoge ini kayak stalker gitu. Ngelihat pandangan teman-teman kelasnya yang ketakutan ke dia, Dek Chitoge hanya bisa membeku, men. Sampai tiba-tiba tapi abis ngebaca bentar, Kosaki akhirnya tahu kalau tujuan Chitoge bikin tuh catatan biar dia bisa punya temen. Dek Kosaki pun akhirnya ngajak Dek Chitoge buat temenan. Dan karena jalinan pertemanan antara dua dedek gemes ini, hari-hari yang dilalui Chitoge di sekolah pun jadi penuh tawa. Besoknya, kelas kedatangan murid baru lagi nih ceritanya. Dia adalah Dek Marika Tachibana. Jadi, selain kawaii, nih dedek gemes ternyata anak kepala kepolisian, men.
Nah, pas Dek Marika lihat ke belakang, lah kok dia langsung lari tuh. Tentu aja, sang ketua kelas yang bernama Su ngirain kalau mereka bakal nyamperin dia. Lah kok ternyata. エフィバに見てくれ俺の音私と結婚してくださどちら様？い。まさか。Mujur banget nih kampret. Awalnya sih dia sempat bingung, tapi setelah ngeliat kalung Marika, Raku mulai bertanya-tanya, apa jangan-jangan Marika emang bener-bener sosok gadis bocil di dalam ingatannya. Sampai gak lama, datang sekelompok cheerleaders nih men. Ternyata salah satu dari mereka adalah asisten Dek Chitoge. Alhasil, Chitoge langsung bilang tuh ke Marika kalau Raku adalah pacarnya. Bahkan Raku juga nyaut kalau Chitoge emang pacarnya. Lah kok tiba-tiba. おいシュウ！屋上に来い。Nah, pas udah di atap sekolah, Cloud bilang kalau dia curiga sama hubungan Raku dan Chitoge. Karena menurut Cloud, Chitoge sangat berharga bagi BIV. Ngedenger itu, Raku pun berikrar kalau dia sangat mencintai Chitoge. Dan semua itu nggak ada hubungannya sama klan BIV atau klan Yakuza. Lah kok si Cloud malah nodongin pistol, terus nantang Raku buat ngebuktiin cintanya itu ke Chitoge men. Dan dengan penuh kejantanan, Raku pun kabur sekenceng-kencengnya. Untungnya, Chitoge yang udah ngawasin mereka sedari tadi akhirnya lompat ke kolam buat nyelamatin sang pangeran kampretnya men. Singkat cerita, Chitoge berhasil nyelamatin Raku dan dibawa ke ruang UKS. Dan begitu Raku sadar, Dek Chitoge mulai kepo tuh sama Raku yang kemana-mana selalu bawa kalung liontin gembok. Dijelasin deh tuh sama Raku kalau liontin itu adalah sebuah tanda janji pernikahan sama teman gadisnya di waktu kecil dulu. Tapi Raku sendiri masih belum inget wajah dan nama tuh dedek bocil. Makanya Raku terus ngebawa liontin itu dan berharap kalau dia bisa nginget tuh gadis suatu saat nanti. Ngedenger itu, Dek Chitoge ngerasa terkelepak-kelepak tuh men. Menurut Chitoge, hal itu sangat-sangat romantis. そういうロマンチックなの嫌いじゃないよ。まあ友達ノートのお礼にダクも勉強会に呼んであげてもいいけど一応ね。 Nah, pas mereka mau pulang, Chitoge sempat ngajak Raku belajar bareng sama Dek Kosaki nih ceritanya. Alasannya sih karena Raku udah ngebantu Chitoge buat nyari temen. Hingga di keesokan harinya, Chitoge sama Raku mau berangkat bareng ke tempat belajar tuh. Lah kok mereka malah diawasi pengawal masing-masing klan. Sampai gak lama, mobil polisi datang nih men. Dan ternyata itu adalah Dek Marika yang pengen ikut belajar bareng. Bahkan Dek Kosaki juga tiba-tiba nongol. Mau gak mau, mereka jadi kerja kelompok bareng tuh di rumah Raku. なんか暑いですわ。 Nah, saat itu Raku sempat ngeliat lagi kalung Dek Marika. Dan ternyata kalung itu bukan kalung liontin kunci kayak yang Raku kira men. Terus pas di tengah-tengah belajar, gak tahu kenapa Raku sama Chitoge pergi ke gudang buat ngambil kipas angin. Lah kok tiba-tiba usut punya usut, mereka ngelakuin hal itu biar Raku bisa lebih deket sama Dek Chitoge. Namun siapa sangka ngelihat Dek Chitoge yang takut gelap, lah kok malah diketawain tuh sama si kampret Raku. だって好きでやってるんじゃないんだから。 Pas lagi sadu-sadunya, tiba-tiba Cloud ngedobrak pintu men. Alhasil ngelihat posisi itu, Cloud pun seketika pingsan dan langsung dibawa cabut sama asistennya. Bahkan Dek Marika dan Dek Kosaki juga langsung mutusin buat capcus ninggalin rumah Raku. お邪魔しました。
Malam pun tiba. Di saat inilah sebuah fakta terungkap. Kalau ternyata kalung liontin kunci yang dicari Raku selama ini beneran punya Dek Kosaki, men. Keesokan harinya, Sung ngumumin kalau sebelum liburan musim panas, mereka bakal ngadain kegiatan festival. Nah, Dek Kosaki nyaranin tuh agar kelas mereka bikin pentas drama Romeo dan Juliet gitu. Tanpa pikir panjang, sekelas langsung setuju dan nunjuk Raku sama Chitoge yang jadi pemeran Romeo Julietnya. Ya, walaupun awalnya sempat nolak, Raku pun terpaksa harus nurutin temen-temennya setelah Chitoge setuju. Soalnya, si dedek pirang ini seneng kalau bisa mainin peran itu, men. Sebelum acara festival, mereka pergi study tour dulu nih ceritanya. Dan di waktu itu juga, nantinya bakal mereka manfaatin buat latihan drama. Nah, pas lagi OTW study tour, Chitoge ngerasa seneng banget tuh, men. Soalnya itu pertama kalinya mereka nggak diawasin sama Cloud. Tapi sesampainya di penginapan, lah kok mereka justru nginep di sebuah penginapan yang udah dibeli sama Cloud, men. Singkat cerita, mereka semua pun ngeluangin waktunya buat prepare pentas drama. Terus malam harinya, mereka semua berencana buat main permainan jurit malam. Nah, pada permainan ini, Raku dapat kesempatan buat berpasangan sama Kosaki. Sedangkan Chitoge berpasangan sama Su dan udah duluan masuk ke area permainan. Tapi, pas Chitoge sama Su ketemu demit, sementara itu, Raku sama Dek Kosaki lagi nunggu giliran masuk ke area permainan nih ceritanya. Di sini, si kampret Raku sempat mau dapat momen langka, yaitu bisa gandengan tangan sama cewek yang dia taksir. Lah ke ujuk-ujuk si kampret Su kasih tahu kalau Dek Chitoge hilang, men. Nggak dengar itu, Raku pun langsung keinget Dek Chitoge yang takut kegelapan. Gak pakai lama, Raku langsung cus nyariin Chitoge dan ninggalin Dek Kosaki. Untungnya, setelah pencarian singkat, Raku pun berhasil nemuin Dek Chitoge yang lagi sendirian di dalam hutan dan langsung diajak pergi dari situ. Setelah melewati hari-hari yang penuh kegembiraan, gak disangka Dek Chitoge mulai baper tuh sama Raku. Menurut Chitoge, cinta palsu mereka ini gak buruk-buruk amat. Bahkan, Dek Chitoge juga nanyain pendapat Raku kalau semisal hubungan mereka ini gak palsu, apa bakalan lancar. Lah kok si kampret gak peka ini malah ngejawab kalau semua itu gak mungkin. Soalnya, Chitoge adalah cewek yang galak dan kasar, kayak bakso urat. Ngedenger itu, Chitoge pun hanya bisa diam dan berlalu dengan membawa kecewa, men. Nah, pas Chitoge mau balik ke kamar, tanpa sengaja dia ngedenger obrolan Kosaki sama Marika. Saat itu, Kosaki nyeritain tentang kalung liontin kunci punya dia, di mana kalung itu adalah sebagai janji pernikahan dengan seseorang sewaktu dia masih kecil dulu. Tapi Kosaki bilang kalau orang itu mungkin udah ngelupain janji mereka. Dari situlah Chitoge pun menyadari kalau orang yang dimaksud Kosaki adalah Raku. Dan tentu aja Chitoge jadi ngerasa bersalah, men. Beberapa waktu pun berlalu. Pas mereka udah balik ke sekolah, tiba-tiba Chitoge mengundurkan diri sebagai pemeran Juliet, men. Tentu aja Raku nyoba ngebantah keputusan Chitoge itu. Karena waktu pementasan udah makin deket dan gak bakalan ada yang bisa ngegantiin peran itu. Tapi karena keputusannya udah bulat kayak perut Nema, Chitoge pun minta Kosaki ngegantiin dia sebagai pemeran Juliet, terus cabut dari situ. Dikejar deh tuh sama Raku. Tapi karena Chitoge masih aja kekeh dan Raku juga emosi, percekcokan rumah tangga pun terjadi. Singkat cerita, hari pementasan pun tiba. Kosaki yang lagi prepare buat meranin Juliet disamperin tuh sama Chitoge. Saat itu, dia nyeritain semuanya ke Kosaki. Mulai dari hubungan dia sama Raku yang cuma settingan karena masalah keluarga, sampai soal Raku yang masih nyimpen kalung liontin miliknya dan masih nunggu orang yang pakai kalung kunci buat ngebuka liontin itu.
んだから恋人のふりするの。ジュリエット頑張ってね。 Gak lama, semua murid mulai prepare di ruang teater nih ceritanya. Sampai tiba-tiba Kosaki kecelakaan tertimpa tangga, men. Akibatnya Kosaki jadi nggak bisa tampil dan tentu aja semua ini membuat dia jadi ngerasa sangat bersalah banget tuh ke teman-temannya. Untung aja saat itu Chitoge segera muncul. Mereka pun dengan kompak minta Chitoge buat meranin Juliet lagi. Awalnya sih dia nolak, tapi begitu Kosaki ikutan mohon, hati Chitoge pun luluh, men. お願い千棘ちゃん。 Oke, pentas drama pun dimulai. Masing-masing anggota dari klan Yakuza dan Bihive juga ikutan nonton tuh. Nah, walaupun masih kesel sama Raku, Chitoge masih tetap berusaha tenang tuh di atas panggung. Sampai pas di tengah-tengah drama, lah kok Chitoge tiba-tiba lupa dialog, men. Di sini, Raku nyuruh Chitoge buat ngucapin apa aja. Lah kok Chitoge malah ngatain Raku. Dan karena Raku ngatain balik, alhasil drama di atas panggung itu pun berubah jadi arena adu bacot, men. ロミオ様。 Tapi anehnya, lah kok penontonnya malah seneng. Namun, di saat adegan serius berlanjut, Chitoge memodifikasi dialog kata-kata terakhirnya, men. あなたには本当の運命の相手がいるはず。ロミオ。 Sambil ngeliat ke arah Kosaki, alasan Juliet mengakhiri hidupnya adalah karena Romeo sudah memiliki kekasih yang ditakdirkan sejak kecil. Dan karena itu, Raku akhirnya keinget kalau Kosaki lah gadis yang selama ini dia cari. Dengan penuh rasa bersalah, Raku sebagai Romeo pun meminta maaf ke Chitoge dan menutup pentas dengan mengakhiri hidupnya di samping Juliet, men. Begitu pentas kelar, Chitoge nyuruh Raku buat nemuin dia di atap sekolah. Dan pas Raku udah nyampe sana, lah kok yang nungguin malah Dek Kosaki. Ternyata pertemuan itu emang sengaja diatur sama Chitoge. Dan begitu mastiin mereka berdua udah ketemu, Chitoge pun mutusin pergi dengan perasaan yang pilu, men. Sementara di atap sekolah, Kosaki ngungkapin kalau dia selalu suka sama Raku. Kosaki juga nunjukin kalung liontin kunci yang dikasih Raku beberapa tahun lalu. Abis itu, Kosaki ngebukain liontin Raku, yang ternyata isinya adalah 2 cincin mainan, men. Kosaki ngasih salah satu cincin itu ke Raku dengan harapan Raku bakal nempatin cincinnya di saat kecil dulu. Tapi siapa sangka hal tak terduga terjadi, men. Si kampret Raku ini malah minta maaf dan bilang kalau saat ini dia suka sama Chitoge. Ngedenger itu, Kosaki pun ngerasa kecewa bercampur senang, men. Karena bagi Kosaki, selama orang yang dia cintai bahagia, maka dia juga akan bahagia. Kemudian Raku langsung pergi buat nyariin Chitoge. Dan siapa sangka wali kelas ngasih tahu kalau Chitoge mutusin keluar sekolah dan bakal balik ke Amerika. Ngedenger itu, dengan kecepatan cahaya, Raku langsung nyusul Chitoge ke bandara dibantu para pengawalnya. Tapi sialnya, men, di tengah perjalanan mereka malah kejebak macet. Untung aja tiba-tiba Dek Marika nongol terus ngebuka jalan buat Raku biar bisa segera nyampe bandara. Sesampainya di bandara, lah kok Raku dihadang tuh sama pengawal Chitoge. Sempet hampir perang sih, tapi dihentiin sama Raku. Dan secara mengejutkan, Raku bersujud memohon ke pengawal itu supaya dia diizinin ketemu sama Chitoge. Alhasil, pengawal itu pun luluh dan ngebukain jalan buat Raku. Tapi sayangnya, di dalam bandara masih ada Cloud yang ngadang Raku, men. Lagi-lagi, Cloud nodongin pistol ke Raku dan nyuruh Raku pergi dari situ. Tapi kali ini Raku nerima tantangan Cloud, men. Dia malah nantang balik ke Cloud buat nembak dia. Ternyata di sini Cloud cuma nguji keberanian Raku, men. Hingga akhirnya Cloud pun ngebiarin Raku nyusul Chitoge. Untungnya sebelum pesawat lepas landas, Chitoge ngeliat Raku dan ngehentiin pesawatnya. Chitoge turun deh tuh buat nemuin Raku. Terjadilah dialog menye-menye ala sinetron Indosiar di sana. Sampai akhirnya... 何しに来たのよ。
俺はお前といるのが一番楽しいんだ。Tamat. Lapar. Jadi ingat lagu Dewa. Cintakan membawamu kembali di sini, menua rindu, basuh perih. Ya udahlah ya, tungguin alur cerita seru selanjutnya aja ya permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.